Bermula ini adalah faidah tobat kepada Allah. I'lam waffaqani Allah wa iyyak anna taubata aslu kulli maqam wa miftahu kulli hal. Faman la taubata lahu la maqama lahu wa la hal. Ketahuilah, semoga Allah memberikan taufik kepadaku dan kepada engkau, bahwasanya tobat kepada Allah merupakan pokok dari segala makam dan kunci bagi tiap-tiap hal keadaan. Makam dan hal itu merupakan istilah yang digunakan oleh orang-orang suluk, oleh orang-orang yang menjalani jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di situ ada sebutan makam, ada sebutan hal. Makam itu artinya boleh diartikan tahapan-tahapan, sedangkan hal itu adalah merupakan hasil daripada tahapan-tahapan itu. Sebagaimana yang dikatakan oleh orang arifin bahwa untuk mencapai ma'rifatullah itu dilalui oleh seorang murid 10 tahapan. Nah, 10 makam artinya. Yang masing-masing makam itu, masing-masing tahapan itu memberikan buah, memberikan hasil kepada orang yang melalui tahapan itu. Nah, tahapan yang pertama yang mesti dilalui oleh orang yang hendak mengenal Allah adalah yang disebut dengan tahapan tobat. Orang yang hendak ma'rifat kepada Allah, orang yang hendak dekat kepada Allah, orang yang hendak bisa musyahadah kepada Allah, itu tahapan yang pertama yang mesti dilalui adalah tahapan tobat. Nah, jadi bila tobat ini kada lulus, kada akan bisa naik kepada tahapan-tahapan yang berikutnya. Jadi melalui tobat terlebih dahulu. Sedangkan hal tentu kada akan didapat kalau dia tidak lulus dalam satu tahapan itu. Jadi umpamanya kita ada maksud untuk menjadi orang yang ma'rifat kepada Allah, maka kita lalui dahulu pertama kali adalah membiriskan tobat kita. Nah, tobat dari segala dosa-dosa besar, baik yang zahir atau yang batin. Kemudian diiringi dengan tobat dari dosa-dosa yang kecil, baik yang zahir ataupun yang batin. Nah, tahapan tobat ini pun bermacam-macam. Yang pertama dulu kita mesti tobat kepada Allah urusan sembahyang. Nah, tobat kepada Allah dulu urusan sembahyang, karena dosa yang paling besar itu sesudah syirik adalah meninggalkan salat secara sengaja. Sampai-sampai banyak ulama yang mengatakan bahwa orang yang secara sengaja tidak melaksanakan salat sehingga keluar dari waktunya, maka dia sudah kafir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi tahapan yang pertama dalam tobat ini adalah membiriskan sembahyang dulu. Nah, membiriskan sembahyang ini macam apa?
Artinya bahwa kita menyesali dahulu-dahulu itu banyak kada sembahyang. Dahulu-dahulu itu banyak mengeluarkan sembahyang dari waktunya. Nah, itu kita sesali. Kemudian kita berhenti dari demikian itu dan bercita-cita kada mau ulang lagi. Dan selanjutnya kita membayar hutang-hutang qadaan kita dalam sembahyang yang kita tinggalkan itu. Nah, ini tahapan tobat yang pertama. Nah, jadi seseorang tidak akan bisa naik kepada tahapan yang kedua, tahapan wara. Nah, sebelum dia biris tahapan tobat ini. Nah, tobat daripada dosa-dosa besar, baik yang zahir, baik yang batin. Dosa besar yang berkaitan dengan Allah, dosa besar yang berkaitan dengan Allah dan manusia. Nah, itu semuaan mesti kita sesali dan kita berhenti dan bercita-cita ingin memperbaiki diri di masa yang akan datang. Nah, tobat itu dulu. Bila kita kada kawa tobat ini, kada kawa naik ke kelas wara. Wara itu kan artinya wara itu menjauhi perkara-perkara yang haram atau perkara-perkara yang mendekati haram. Nah, itu wara. Sedangkan sekarang kita masih banyak lagi yang haram-haram di tubuh kita. Usaha kita masih ada bercampur dengan riba. Pekerjaan kita masih kadang-kadang suka menipu orang. Nah, bagaimana kita bisa naik ke tingkatan wara kalau belum membersihkan diri daripada dosa-dosa tersebut? Nah, jadi tobat itu aslu kulli maqam, pokok dari segala tahapan. Miftahu kulli hal, dan kunci tiap-tiap keadaan. Orang yang benar-benar tobat kepada Allah sehingga tobatnya diterima oleh Allah, dia akan dapat hal. Nah, dia akan diberikan Allah hal yang nama hal itu mahabbatullah, cinta kepada Allah. Jadi orang yang sudah bujur-bujur tobat kepada Allah itu secara langsung diberi Allah kecintaan kepada Allah. Kita kada akan bisa dapat kecintaan kepada Allah kalau kada tobat. Nah, tobat. Jadi tobat ini satu tahapan yang pertama yang bila mana kita bisa membereskannya, kita akan diberi hal, diberi satu keadaan yang disebut dengan mahabbatullah, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu artinya wa miftahu kulli hal. Jadi tobat kita sudah beres. Kalau kita diberi Allah mahabbah, cinta kepada Allah, nah kita naik ke makam kedua, tahapan kedua, makam wara. Kan sudah bersih nih, sudah bersih diri, sudah bersih dari dosa, harta sudah bersih daripada harta haram, semuaan sudah bersih. Kita diberi kecintaan kepada Allah, naik kita ke tahapan kedua, tahapan wara, menjaga diri dari hal-hal yang haram. Ini sudah bersih. Lalu wara yang kedua, jaga diri daripada yang haram, jaga diri daripada yang mendekati haram. Nah, itu disebut tahapan kedua, ngarannya wara. Kada akan bisa ke wara itu kalau kada tobat terlebih dahulu. Orang yang sudah mantap kedudukannya di makam wara ini akan diberi Allah hal, ngarannya hal itu asyauqu ilallah, rindu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, orang yang bisa rindu kepada Allah, orang yang sudah mantap dalam waranya. Karena rindu kepada Allah itu satu buah yang didapat dari tahapan yang disebut dengan wara tadi. Jadi mesti berurutan. Kalau hendak memperbaiki diri, nah kita mesti berurutan apa yang perlu dilakukan. Kada bisa langsung sekaligus, kada mau.
Bersihi dulu diri, habis dibersihi diberi Allah kita kecintaan kepada Allah. Naik ke tahapan yang kedua, kita jaga diri yang sudah bersih daripada yang kotor-kotor. Nah, kita akan diberi Allah hal yang namanya asyauq ilallah, rindu kepada Allah. Nah, tahapan wara ini kita lulus, kita sudah bisa lanjut. Nah, naik ke makam ketiga, zuhud. Zuhud ini lebih tinggi dari wara. Kalau wara itu sifatnya hanya menjaga dari yang haram, nah kalau zuhud ini menjaga daripada yang halal, yang menyibukkan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih tinggi lagi zuhud itu. Karena kalau wara, bila ada halal ambil haram kada itu wara. Kalau zuhud, jangankan yang haram, halal pun kalau dianggap ini bisa melalaikan ibadahnya, kalau halal pun dianggap bisa melupakan dia kepada Allah, nah itu dibuangnya. Nah ini sudah tingkatan yang ketiga makam zuhud ini. Nah jadi tobat dulu, hanya kena wara, hanya zuhud. Bila orang zuhud ini benar-benar sudah mantap dalam zuhudnya, apa yang diberi Allah hal keadaannya al-khusyuk lillah, khusyuk bagi Allah. Nah khusyuk. Jadi khusyuk itu bukan hal yang gampang. Orang yang bisa khusyuk itu orang yang sudah melalui tahapan-tahapan. Orang yang tobatnya sudah bagus, dapat kecintaan kepada Allah. Naik wara-waranya sudah bagus, dapat rindu kepada Allah. Naik ketiga, zuhud, meninggalkan yang halal yang membuat dia sibuk dari Allah. Nah diberi Allah hal yang namanya khusyuk itu. Nah jadi artinya bahwa kalau orang tuh banyak berisi dosa, belum tobat lagi, kada akan dapat khusyuk. Khusyuk dalam ibadah, baik khusyuk sembahyangnya, baik khusyuk membaca Qur'annya. Bila orang masih banyak dosa, kada akan dapat khusyuk itu. Nah, orang yang kada berhati-hati dalam halal haram, kada akan bisa khusyuk sembahyangnya, kada akan bisa khusyuk baca Qur'annya. Orang yang sudah zuhud, nah hanyar diberi Allah khusyuk itu. Hanyar diberi Allah khusyuk dalam sembahyang, khusyuk dalam baca Quran, khusyuk dalam zikir-zikir lainnya. Jadi kedudukan khusyuk itu tinggi. Sudah iritan yang nomor 3, tahapan yang nomor 3. Paman la taubata lahu la maqama lahu wa la hal. Orang yang tidak tobat kada akan ada tahapan. Orang yang kada tobat, tahapan apa yang dilaluinya, kada ada tahapan. Dan bila kada ada tahapan tuh wala hal, tidak ada hal baginya. Nah, jadi artinya orang yang kada tobat itu dia kada akan cinta kepada Allah, apalagi rindu kepada Allah, apalagi khusyuk terhadap Allah. Kalau dia masih banyak mempunyai dosa yang belum tobat daripadanya. Qala ta'ala, firman Allah ta'ala, wa tubu ilallahi jami'a. Tobatlah kalian semuanya kepada Allah. Al-ayat. Laki-laki, bini-bini, yang tua, yang muda, dihimbau, diperintah oleh Allah agar tobat seluruhnya. Wa tubu ilallahi taubatan nasuha, dan tobatlah kalian kepada Allah taubatan nasuha, tobat nasuha. Qala al-Wasiti, berkata Imam Wasiti, wan nasuh hiya an la yabqa ala sahibiha asarul maksiat la sirra wala jahra. Tobat nasuha itu bahwa tidak ada tinggal atas dia bekas maksiat, baik yang tersembunyi maupun yang terang-terangan. Jadi tobat nasuha ini adalah puncaknya tobat. Puncaknya tobat. Orang apabila sudah bisa tobat dari seluruh dosa, dia sudah tobat dari seluruh dosa zahir dan batin,
baru disebut tobat nasuha. Nah, tobat itu boleh aja kada nasuha. Artinya apa? Tobat dari sebagian dosa yang dia bisa tobat, dan kada tobat dari sebagian itu boleh. Misalnya orang ini banyak pekerjaan maksiat. Nah, misalnya orang ini kada sembahyang mau, imbah itu lagi menzalim orang mau, melaksanakan riba mau, bazina mau, memfitnah orang mau, itu dosa nang zahir-zahirnya. Beluman lagi nang batinnya pulang, riyaknya ada, sombongnya ada, dengki banyak. Nah, lalu ini hendak tobat, cuma jarinya kok kada sanggup pun sekaligus tobat. Nah, tobat secara bertahap. Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menyatakan bahwa sah tobat dari sebagian dosa. Nah, tobat dulu dari dosa meninggalkan sembahyang. Nah, mulai sekarang ini ampe sudah. Nah, sembahyang untuk ada dilanggarnya sudah ampe. Sekarang sembahyang tepat pada waktunya, dan sembahyang hutang-hutang itu dibayarnya, dikabahnya. Nah, semacam dulu. Masalah ribanya masih, nama nipu orangnya masih, riya, takaburnya masih. Nah, tapi yang sudah dia tobat urusan sembahyang. Nah, itu mesti naik lagi kina tobat pulang daripada menipu orang. Nah, berhenti pulangnya menipu orang, berhenti pulang menzalim orang. Nah, tobat itu, tobat pulang daripada perbuatan riba, berhenti pulang dari riba. Akhirnya dalam waktu yang cukup, misal 5-6 bulan, sehingga dia bisa menyelesaikan tobat dari seluruh dosanya. Nah, begitu sudah tobat dari seluruh dosa, itu disebut taubatan nasuha ngaran. Wa man kanat taubatuhu nasuha ay khalisah la yubali kaifa amsa wa asbah. Barang siapa yang tobatnya itu tobat nasuha, tobat yang bersih, dia tidak peduli lagi bagaimana keadaannya di petang hari dan di pagi hari. Maksudnya orang yang sudah bujur-bujur tobat nasuha itu, pikirannya orang ini kadada lagi bergantung hidupnya dengan dunia. Kadada lagi hidupnya itu bergantung dengan dunia ini. Kan itu salah satu di antara beberapa tanda tobat nasuha yang diterima Allah. Satu tandanya menjauhi kawan-kawan yang jahat. Nah, ini orang yang tobat nasuha tandanya diterima Allah, dia jauhi semua kawan-kawannya yang jahat. Yang kedua, dia hanya bergaul kepada orang-orang yang salih, yang takwa kepada Allah. Nah, yang ketiga, dia tidak lagi menggantungkan hidupnya kepada dunia ini. Dia hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tanda-tanda tobat nasuha yang diterima. Jadi pagi, sore, pikirannya kadada lagi untuk urusan bagaimana hidupku ini. Karena dia sudah merasa bahwa dia itu bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-taibu minaz zambi kaman la dzambalah. Orang yang tobat dari dosa sebagaimana orang yang tidak ada dosa baginya. Bersih, dihapus sama sekali, kada ada bakasnya. Wa iza ahabballahu abdan lam yadurruhu zambun. Apabila Allah cinta kepada seorang hamba, maka tidak memudaratkan akan dia itu oleh dosa. Ini tobat kepada Allah, benar-benar tobat dari seluruh dosa, dia tobat. Nah, maka orang ini disebut adalah Habibullah, kekasih Allah. Nah, bila orang jadi kekasih Allah ini, bagaimanapun dia berbuat dosa,
kada membahayakan lagi kepadanya dosa-dosa itu. Nah, ini orang nih sudah jadi Habibullah, orang yang sudah jadi kekasih Allah. Kayak apa hendak jadi kekasih Allah? Tobat nasuha, jadi kekasih Allah. Kalau sudah jadi Habibullah, dia berbuat dosa-dosa kada apa-apa lagi. Nah, artinya kenapa malah kada apa-apa? Li'annahu idza ahabbahu alhamahu taubah minhu aw ghafara lahu. Karena apabila Allah itu cinta kepada seseorang, Allah beri dia ilham untuk tobat daripadanya. Kalau Allah tuh sudah cinta lawan seseorang, kalau orang ini berbuat dosa, Allah beri tobat kepadanya. Nah, dia berbuat dosa lagi, Allah beri lagi ilham untuk bertobat kepadanya. Sehingga bagaimanapun dosa yang dilakukan kekasih Allah ini selalu diberi ilham dengan tobat-tobat yang berikutnya. Jadi bila orang jadi kekasih Allah, dosa apakah yang diperbuatnya kada apa-apa lagi? Nah, kenapa sebabnya? Karena orang kekasih Allah itu bila berbuat dosa, ini tobat pulang dari dosa itu. Kada bakal lawas tobat. Berbuat dosa, tobat lagi. Dan setiap kali tobat, asalkan benar, pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min syai'in ahabbu ila Allah ta'ala min syabbin ta'ib. Tidak ada dari sesuatu yang lebih disukai kepada Allah Ta'ala daripada pemuda yang tobat. Kalau ada pemuda itu tobat, Allah paling suka. Kada mahadang Tuha. Ini tobat mahadang Tuha. Allah itu paling suka kalau pemuda itu berbuat dosa langsung tobat kepada Allah. Dan yang disebut muda itu kan semalam ada dua pendapat ulama. Ada yang mengatakan mulai umur 17 sampai 51, ada yang mengatakan umur 16 sampai 32. Itu orang muda. Nah, orang yang muda ini amal ibadahnya lebih dinilai oleh Allah dari yang tua, dan tobatnya pun lebih dihargai Allah daripada tobatnya orang tua. Karena masa muda itu masa yang serba mungkin untuk berbuat kejahatan. Masa muda waktu yang sangat mungkin untuk berbuat kemaksiatan. Nah, inya muda tobat kepada Allah. Makanya Allah sangat suka. Tidak ada sesuatu yang paling disukai Allah daripada orang muda yang tobat, yang kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahiya awwalu manzilatin min manazilis salikin. Maka tobat itu merupakan awal kedudukan dari kedudukan orang yang menjalani jalan Allah Ta'ala. Orang yang hendak berjalan menuju Allah, menuju ma'rifatullah, pertama dulu dilalui tobat itu dulu. Jadi artinya mun kita masih banyak dosa, kita kada tobat, hubungan kita lawan Tuhan itu kada kawa semakin dekat, kada kawa. Mun kita ini masih berisi dosa, nah, masih dosa-dosa yang belum tobat lagi kepada Allah. Apapun ibadah yang kita lakukan kada akan bisa mendekatkan diri kita kepada Allah, karena terkandang, terhalang oleh dosa-dosa itu. Nah, jadi tobat itu awwalu manzilatin min manazilis salikin. Jadi bila kita hendak memperbaiki posisi kita di sisi Allah, hendak memperbaiki nilai martabat kita di sisi Allah, nah awalnya tobat dahulu. Orang yang beriman kepada Allah mesti dia ingin agar tiap hari itu kedudukannya makin dekat dengan Allah. Nah,
Orang yang bujur-bujur beriman kepada Allah, dia pasti mengingini tiap hari itu makin dekat lawan Tuhan itu. Nah, dan makin dekat kepada Allah kada bisa kalau kada tobat terlebih dahulu. Wa awwalu maqamin min maqamatit talibin, dan tobat itu adalah merupakan awal tahapan dari tahapan-tahapan orang yang menuntut ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, min Is'adir Rafiq diambil dari kitab Is'adir Rafiq. Nah, ingat situ, waqala Hujjatul Islam Al-Ghazali qaddasallahu taala. Waqala Hujjatul Islam Al-Ghazali qaddasallahu ta'ala ruha bi Minhajil Abidin, summa alaika ya talibal ibadah waffaqakallah wa iyyana bittaubah wa dzalik li amrain. Berkata Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali, semoga Allah sucikan roh beliau, di dalam kitabnya Minhajul Abidin, kemudian lazimilah atas engkau wahai orang yang menuntut ibadah. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Lazimilah dengan tobat, dan yang demikian itu disebabkan dua hal, dua perkara. Kenapa kita dituntut untuk bertobat kepada Allah, untuk kembali kepada Allah? Karena faidah tobat itu ada dua perkara. Ahaduhuma liyahsulalaka taufiqut ta'at, fa inna syu'mad dzunub yurisul hirmana wa yu'qibul khidlan, wa anna qaidaz dzunub yamna'u anil masyi ila ta'atillah azza wa jal wal musara'ati ila khidmatih, li'anna thiqalaz dzunub yamna'u minal khiffah lil khairat wan nasyati bit ta'at. Pertama, kita disuruh untuk bertobat itu agar hasil bagi engkau taufiqut ta'at, kemudahan untuk berbuat taat. Karena kejahatan dosa itu menimbulkan tercegah daripada taat dan mengiringkan kehinaan, dan bahwa ikatan pasungan dosa-dosa itu mencegah dia daripada berjalan kepada taat terhadap Allah Azza wa Jalla dan bersegera kepada khidmat kepada Allah, karena beratnya dosa-dosa itu mencegah daripada ringan berbuat baik dan rajin pada ketaatan. Ini yang pertama di antara dua alasan kenapa kita disuruh untuk bertobat, supaya dengan tobat itu Allah memberikan kita kemudahan untuk berbuat taat. Karena dosa-dosa yang ada pada diri kita itu memasung kita. Nah, dosa-dosa itu memasung kita, membelenggu kita daripada berjalan kepada kebaikan dan berbakti kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makin banyak dosa yang ada dalam diri kita, maka makin berat kita melakukan taat. Makin banyak dosa, makin susah
untuk berbuat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi itu fungsinya yang pertama tadi, tobat. Dengan tobat itu kita terhapus dari dosa, lalu tubuh kita menjadi lepas dari pasungan, dari ikatan dosa tadi. Wa annal israr 'ala dzunub mimma yusawwidul qulub fatajiduha fi zulmatin wa qasawatin la khulusa fiha wala safawa wala lazzata wala halawah. Dan bahwa mengekali dosa, mengekali dosa itu artinya kada bertobat, walaupun kada hari-hari berbuat dosa. Kita berbuat dosa 10 tahun telah lalu, satu dosa apa, tapi kita kada tubat-tubat dari dosa itu, maka itu namanya mengekali. Nah, mengekali itu adalah merupakan dosa yang lain lagi daripada dosa yang terdahulu. Jadi umpamanya kita hari ini ada menggunjing orang, nah, hari ini kita ada menggibah orang, kita kada segera tubat, nah itu namanya israr, mengekali. Walaupun kita menggunjingnya tadi, menggibahnya itu cuma sekali, tapi karena kita kada tubat disebut mengekali, dan itu dosa lain lagi daripada gibah tadi. Jadi kalau kita minta ampun kepada Allah, tobat kepada Allah daripada gibah, maka kita tobat pula daripada israr, mengekali itu. Bahwa mengekali atas dosa itu adalah menghitamkan hati. Sudah dijelaskan pada bab-bab yang terdahulu bahwa apabila kita berbuat satu dosa, maka itu menimbulkan satu titik hitam di dalam hati kita. Nah, hati kita itu laksana cermin. Nah, laksana cermin. Dari cermin itu kita bisa melihat diri kita. Dari cermin itu kita bisa melihat diri kita. Nah, cermin itu laksana hati. Nah, apabila cermin itu hitam, satu dosa satu titik hitam, dua dosa dua titik hitam, akhirnya cermin itu kada berfungsi sebagaimana mestinya. Cermin itu kada bisa kita pakai lagi untuk melihat diri kita. Nah, itu kenapa sebabnya? Karena cermin itu sudah terlalu banyak nuktah, titik-titik hitam di situ. Nah, jadi mengekali dosa itu termasuk sesuatu yang membuat hitamnya hati, maka kamu dapati hati itu dalam kegelapan. Wa qasawatin, keras, tidak ada murni padanya dan tidak ada bersih padanya, dan tidak ada kelezatan padanya dan tidak ada manis padanya. Orang beribadah kepada Allah membawa dosa, maka ibadahnya itu tidak ada kelezatan. Nah, ibadahnya itu kada ada manisnya. Ini kenapa kita membaca Quran kada nyaman, kenapa kita berzikir itu kada nyaman, yang mestinya nyaman. Nah, berarti itu hati kita ini ada dosa yang belum kita bersihkan. Berarti hati kita ini berpenyakit ngarannya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi dalam tubuh kita ini ada yang namanya zahir, jasmani, ada yang namanya batin, ruhani. Makanan yang zahir, nasi makanannya, minum-minuman, nah itu makanan yang zahir ini.
Makanan hati apa? Salawat, zikir, baca Quran, mendengari ilmu, itu makanannya rohani. Nah, apabila jasmani kita ini makan makanan yang manis tapi merasa pahit, berarti ini orang garing, ini orang sakit. Orang sakit tuh liur pahit, disuruh gula pahit, bubur sup pahit, surungi ini pahit. Kenapa? Karena jiwa jasmaninya sakit. Padahal jakanya jasmani sihat, 2 piring habis bubur sup, kurang buburnya. Lagi sigar jangan ada menawari bubur, sudah garing macam-macam tawarannya, tapi garing semuaan pahit. Nah, kenapa pahit? Padahal mestinya manis. Gula mestinya manis, kenapa pahit? Berarti bukan gulanya yang pahit, tapi ini orang masalah pada tubuhnya. Nah, masalah pada tubuhnya ada gangguan, ada penyakit. Begitu dia sihat, maka kembali gula manis, macam-macam makanan menjadi nikmat, menjadi lezat kalau tubuhnya sudah sihat. Nah, para muhibbin rahimakumullah, demikian pula hati kita ini makanan resminya adalah zikrullah. Nah, makanan hati ini salawat, itu makanan hati. Nah, mestinya hati kita ini begitu kita baca salawat, hati kita ini nikmat. Begitu kita baca zikir, hati kita lezat. Begitu mendengar ilmu, hati kita manis, nyaman. Itu kalau hati kita ini bersih, hati kita ini sihat, hati kita ini normal. Nah, kenapa kita diberi makan zikir hambar, diberi salawat pahit, diberi istighfar kada nyaman? Berarti hati kita ini ada penyakit. Nah, itu persamaannya antara jasmani dan rohani. Berarti hati kita ini ada sakit. Nah, kalau tubuh itu sakit, berbagai macam namanya penyakit, ada malaria, ada penyakit itu, penyakit ini. Nah, hati itu penyakitnya adalah dosa, dan dosa itu pun bermacam-macam jenisnya dosa. Nah, jadi kalau kita berzikir, coba zikir 100 kali la ilaha illallah, nyaman kada hati kita? Bila kada nyaman, berarti hati kita ada dosa, berarti hati kita ada penyakit. Kalau hati kita bersih, pasti nyaman, sebagaimana nyamannya liur kita memakan makanan yang manis. Kada ada bedanya itu. Nah, jadi hati yang penuh dengan dosa tadi, wala lazzata, tidak ada kelezatan, wala halawah, dan tidak ada manisnya. Wa illam yarhamillah ta'ala fasatajurru sahibaha ilal kufri wasyaqawah. Jika Allah tidak memberi rahmat kepada orang yang berdosa tadi, maka dosa-dosa itu akan membawa kepada kekafiran dan celaka. Sebagaimana perbuatan baik itu saling tarik-menarik, demikian pula perbuatan jahat pun tarik-menarik. Nah, kalau kita berbuat dosa, satu dosa, kita kada tobat, nah itu akan mengundang lagi dosa yang lain. Dosa dua sudah jadinya. Nah, 2 dosa ini akan mengundang lagi dosa yang lainnya. Kalau kita kada tobat, mengundang lagi dosa yang lebih besar daripadanya. Akhirnya undang-undang mengundang, membawa kepada kekafiran. Dan kafir itu adalah dosa yang paling besar di antara dosa besar. Nah, perbuatan taat pun demikian. Kalau kita berbuat taat sedikit, tapi karena taat kita itu nikmat, taat kita itu lezat karena hati bersih dari dosa, akan mengundang kepada taat yang lain lagi. Nah, dulunya cuma 2 rakaat, nikmat nyaman, sekarang jadi 4 rakaat. Dulunya cuma 100 kali sehari baca salawat karena nikmat, karena nyaman, udah jadi 200 sehari. Nah, itu mengundang kebaikan, itu membawa kepada kebaikan lainnya, dosa pun membawa kepada dosa yang lainnya. Bini-bini itu asal mulanya kada bakal kamban.
baju panjang, tangan panjang, bajunya panjang sampai ke batis, cuma kada bakal kamban lagi sebuting. Nah, bila itu kada tobat inya kena bahandap selawarnya tuh. Bila itu kada tobat kena bahandap selawarnya. Kada tobat lagi asalnya ingat landal, ingat lintuhut selawar. Kada tobat lagi ingat batang paha selawarnya. Itu mengundang kepada kejahatan. Karena tangannya panjang jadi ingat siku, jadi ingat bahu, akhirnya dadanya kada berpakaian lagi. Nah, padahal asalnya cuma kada memakai jilbab, asalnya cuma kada memakai penutup kepala, tapi karena itu kada disesali, kada tobat, mengundang. Orang laki-laki dan perempuan yang berduaan itu satu dosa. Al-khalwah bil ajnabiyah, berduaan laki-laki perempuan itu dosa. Nah, bila ini kada dihentikan akan menjalar kepada dosa yang lebih besar lagi. Lebih besar lagi. Pada asalnya cuma berduaan. Nah, jadi sifat dosa itu selalu menarik kepada dosa yang lebih besar lagi. Jika Allah tidak memberikan rahmat, maka akan menarik kepada kekafiran dan akhirnya adalah syakawah, celaka. Faya ajaba kaifa yuwaffaqu lit-ta'ati man huwa fi syu'min wa qaswah wa kaifa yud'a ila al-khidmati man huwa musirrun 'ala al-ma'siyati wa muqimun 'ala al-jafwah wa kaifa yuqarrabu lil munajati man huwa mutalattikhun bil aqdari wan najasat. Bagaimana mungkin diberi taufik, diberi kemudahan untuk taat kepada Allah orang yang berada di dalam kejahatan dan di dalam hati yang keras. Orang yang hati keras karena dipenuhi dosa, bagaimana mungkin itu bisa diberi taufik untuk taat? Dan bagaimana diajak kepada berkhidmat orang yang mengekali maksiat dan meneruskan renggang dengan Tuhannya. Bagaimana didekatkan seseorang untuk munajat sedangkan dia bercelumur dengan kotoran dan najis maksiat. Raja kada akan mengundang seseorang naik ke istana kalau orang itu bercelumur dengan lumpur. Itu sudah nyata. Kita ini jadi raja umpamanya, tentu kita kada akan membiarkan ada rakyat yang naik ke istana sedangkan badannya bercelumur dengan kotoran. Suruh mandi dulu, ikan baju rigat ganti, itu batis basuh, hanya naik ke bawah, ujar raja. Nah, itu raja-raja dunia. Nah, begitu pula Allah tidak akan mengundang seorang hamba yang mana dirinya bercelumur dengan dosa-dosa. Nah, jadi tobat itu adalah utama dulu agar bisa masuk ke istana Allah. Tobat itu adalah utama agar kita bisa taat kepada Allah. Kan taat itu memenuhi undangan Allah. Nah, sembahyang itu memenuhi undangan Allah. Nah, kalau kita bercelumur dengan najis, dengan dosa, tentu kita kada akan dibiarkan masuk. Pantas sembahyang kita selalu berat, sembahyang kita selalu lapah, sembahyang kita selalu berujung lapah. Kenapa? Karena kita kada diizinkan untuk masuk ke dalam hadratullah itu. Wa fil khabar anis sadiqil masduq Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala idza kadzaba al-'abdu tanaha anhu al-malakani min natni ma yakhruju min fihi. Rasulullah SAW bersabda, bila mana berdusta seorang hamba maka berjauhlah daripadanya dua malaikat dari busuknya yang keluar dari mulutnya. Nah, kita ini berdusta, mengucapkan kalimat dusta. Malaikat ini berjauh dari kita karena busuknya itu kalimat dusta tadi. Nah, fakaifa yasluhu hadzal lisan li dzikrillah azza wajal, bagaimana patut ini lisan yang bau busuk tadi untuk berzikir kepada Allah azza wajalla. Nah, kita tangan aja nang rigat patutlah untuk makan, kada patut.
Karena mau makan kita kalau tangan rigat pasti kita basuh dulu. Nah, Allah pun kadang akan menerima lisan yang kotor itu menyebut namanya. Lisan yang kotor itu menyebut namanya. Fala jara ma la yakadu yajidul musirru 'alal isyan taufiqa, maka pastilah jauh sekali mendapatkan orang yang mengakali maksiat itu mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa jar malas beribadah? Kenapa kada mau awit beribadah? Itu kada ada penyebab lain selain daripada ada dosa yang belum dia tobat daripadanya itu. Wala takhibbu arkanuhu liibadatillah, dan tidak akan ringan anggota tubuhnya itu untuk beribadah kepada Allah. Orang yang masih bercelumur dengan dosa kada akan ringan anggotanya beribadat kepada Allah. Fa in ittafaqa fa bikaddin, jikalau dia beribadah juga maka dengan susah payah. La halawata ma'ah wala safwah, tidak ada manis besertanya dan tidak ada kebersihan, kejernihan baginya. Wa kullu dzalik li syu'miz dzunub wa tarki taubah, seluruh yang demikian itu akibat daripada jahatnya dosa dan meninggalkannya tobat. Jadi apa amalan yang paling baik kita kerjakan setiap hari? Apa amalan bukan hanya baik, yang utama dikerjakan tiap hari. Amalan yang utama dikerjakan tiap hari itu adalah tobat. Tobat. Pagi tobat, tengah hari tobat, kamarian tobat, tengah malam tobat. Kenapa? Karena kita pasti ada melakukan dosa-dosa di tengah-tengah waktu itu. Dan tobat itu kada terlalu sulit, tobat itu kada terlalu ngalih kalau hanya dosa kita ini berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tobat itu begitu masuk dengan dosa-dosa yang berhubungan kepada manusia, nah itu sulit sudah tobat. Walaqad sadaqa man qala, sungguh benar orang yang berkata, idza lam taqwa ala qiyamil lail wa siyamin nahar fa'lam annaka maqbulun qad qabbalatka khati'atuk. Sungguh benar orang yang berkata, yaitu Imam Fudail bin Iyad radhiyallahu an, apabila engkau tidak mampu beribadah di malam hari, engkau kada mampu tahajud, kada mampu puasa di siang hari, maka ketahuilah bahwa engkau itu terpasung, dan sungguh memasung akan engkau dosa-dosa engkau sendiri. Wa misluhu qala rajulun lil Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala, seperti itu berkata laki-laki kepada Hasan Basri rahimahullah, ya Aba Sa'id, inni abitu mu'afa wa uhibbu qiyamal lail wa u'iddu ma bali atakassaru wa la akumu hal lidzalika min sabab. Wahai Aba Sa'id, ulun ni guring dalam keadaan sihat, dan ulun kapingin tengah malam tuh bangun. Ulun siapkan sudah alat-alat bersuci, banyu sudah siap, sagan baudu tengah malam kena semuaan sudah siap. Maka apa keadaan ulun ini malas dan kada bisa bangun tengah malam itu, padahal kada ada penyakit apa-apa. Waktu guring hendak bangun tengah malam, sudah disiapkan macam-macam keperluan beribadah di tengah malam, sudah siap. Begitu tengah malam kulir. Apa sebabnya? Faqala, ujar Hasan Basri, zunubuka qayyadatka, itu dosa engkau yang memasung engkau. Nah, dosa engkau yang memasung engkau, sehingga kada bisa kita beribadah di tengah malam, kada bawa. Hiyallati mana'atka 'anil qiyam, nah itulah yang mencegah engkau daripada bangun tadi.
Imam Ghazali dalam kitab Ihya, beliau menjelaskan sebab-sebab yang memudahkan seseorang agar bisa tahajud. Satu, ujar Sidin, supaya mudah tahajud itu siang jangan terlalu lapah bekerja, begawi. Karena bila siang kalapahan bekerja, malam kayaknya janak bana guringnya. Satu itu, jangan terlalu lapah, jangan berhimah-himat siang itu menguras tenaga. Satu. Yang kedua, ujar Sidin, siang itu ada guring. Paling baik itu guring yang namanya qailulah. Nah, menjelang sembahyang zuhur, menjelang tengah hari, jam 10:30 misal guring sampai zuhur. Nah itu sembahyang yang apa? Guring yang berpahala, guring yang khusus menguatkan qiyamul lail. Yang ketiga, ujar Sidin, malam itu jangan banyak makan minum. Bila banyak makan minum, otomatis barat mengantuk. Nah, yang keempat, supaya bisa tahajud itu pada siang hari jangan melakukan dosa. Artinya bila melakukan dosa juga tobat sebelum malam. Nah, bila 4 hal itu kita laksanakan, kita akan bisa tahajud di tengah malam itu. Nah, macam orang nih, nah, sudah semuaan siap, tengah malam bangun, timbul kada kawa tahajud, pada bangun aja, ujuk-ujuk ke situ kamari tengah malam, timbul buka TV sampai subuh kayaknya. Nah itu kan ada lain sebabnya, dzunubun qayyadatka, dosa-dosa itu yang mengikat engkau. Nah jadi itu yang pertama alasan kenapa kita ini selalu diperintah untuk tobat itu. Jadi amalan apa yang paling baik nang wahini nih? Salawat kah, zikir, tobat itu yang utama dulu. Bila tobat itu diris, semuaan jadi diris. Semuaan jadi mudah, semuaan jadi nyaman. Kita berzikir kada akan nyaman kalau dosa kita masih banyak. Baca Quran kada akan nyaman kalau dosa kita banyak. Sembahyang kayak apa kita belajar kada akan nyaman kalau dosa banyak. Dosa itu mengikat dari segala kelezatan tadi. Wasani minal amrain, yang kedua dari 2 hal kenapa kita disuruh tobat itu, innama talzamuka taubatu lituqbala minka ibadatuk. Nah, agar diterima daripada engkau ibadah engkau. Kenapa kita tobat? Supaya ibadah kita diterima. Karena kalau kita menggunjing orang umpamanya, nah, kita kada tobat-tobat daripada menggunjing orang, sembahyang kita kada diterima. Pakaian kita ada harta yang haram, sembahyang kita kada diterima. Makanan yang haram kita beribadah kada diterima. Menipu orang kada minta maaf, kada minta halal, sembahyang kada diterima. Nah jadi innama talzamuka taubatu lituqbala minka ibadatuk, supaya diterima daripada engkau ibadah engkau. Kan di Quran dijelaskan innama yataqabbalullah minal muttaqin, Allah hanya menerima amal orang yang takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi bila kada batubat badahulu kayak apa aja beramal kada diterima Tuhan, selama masih ada dosa-dosa yang kita belum tobat daripadanya. Kan tobat ini pembersihan diri daripada kotoran najis dosa. Nah dengan bersih itu kita akan mudah disilahkan untuk masuk ke hadratullah. Hadratullah adalah ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah jadi 2 hal itu yang menyebabkan kenapa kita disuruh tobat. Satu, supaya kita bisa mendapat undangan Allah untuk taat. Nah, yang kedua, supaya taat kita itu diterima. Taat kita diterima. Karena bila kita diundang, nah itu ada harapan diterima. Orang bocor umur misalnya lawan kotoran, tigat baju batis rigat, kada diundang ke istana, masuk ke istana bekakarasan, kada menghadapi juga rajanya. Tentu raja kada akan mau menghadapi.
Nah sama orang banyak berisi dosa, kada batu-batu tatap sembahyang bepaksaan kada Tuhan terima juga sembahyangnya. Nah itu persamaannya, perbandingannya. Jadi tobat itu membersihkan dulu. Bila kita bersih diri, nah kita bisa diundang oleh Allah. Bila Allah mau undang, tentu Allah akan menerima apa yang kita sampaikan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah hingga situ dulu.